Hai guys, konnichiwa. Jadi ini hari Sabtu. Sini nggak apa-apa. Pakai itu. Apa? Pakai French ya. Oke, ini aja nggak apa-apa. Lebih bonci ini, lebih nyaman ini. Seperti janjiku di vlog-vlog sebelumnya, aku bakal bawa kalian untuk jalan-jalan ke Saitama. Sebenarnya ini adalah agenda rutin kita buat jalan-jalan ke Saitama. Sebenarnya bukan jalan-jalan, because kita tuh sebenarnya ke sana buat nganterin Mas Rai. Dia lagi cari driving license. I feel like with English you can be really concise. Dan dia akhirnya itu daftar di school drive gitu. Jadinya school drive-nya itu nggak jauh karena kita mencari school drive yang lumayan murah dan dapetnya itu di Saitama gitu. Jadinya hari ini seperti biasa, agenda seperti biasa. Sabtu itu kita pasti ke Saitama, minggunya kita rest dan kita belanja gitu. Betul? Sure. Outfitnya hari ini sangat-sangat warna-warni, yang biar beda. Sebenarnya Mas Ray itu pengennya kayak tone-nya itu kalau nggak putih hitam ya kan. Tapi kan karena Pratita is a woman ceria gitu. Jadinya aku nggak mau kalau dia tuh hitam putih doang. Jadi kayak hidupnya tidak berwarna kalau tidak ada aku gitu. Lihat. Perbedaan gila. Gila jauh gula putih bihun naik. Baca coba mujair Astagfirullahaladzim. Update weather. Ini masih jam 6. Jam 6 coy. Masih jam 6 lebih berapa ini? Jam 6 lebih 4 kayak gini nih. OMG lo men. Bener-bener. Terus kalau kalian apa namanya ngerti kayak ada suara apa sih kayak jangkrik gitu, itu suara listrik ya. Suara listrik. Jadi kita seperti biasa, kita akan menaiki jet pribadi. Itu bukan lain bukan adalah Jidensa ya, sepeda. Itu aku udah kayak semingguan nggak menyentuh sepeda miniku, sepeda listrikku ini. Cek, lihat dulu, cek outfit Pak Rayana. Kita udah sampai Matsugishi guys. Nah. Harus dinadai. Kita udah sampai Matsugishi, tinggal kita mau cari tiket kereta sama kita nyebrang. Sepi di sini. Soalnya juga masih jam 6.27. Kita udah nyampe lagi. Kita jadi sekarang lagi nunggu kereta. Kereta kita jam berapa aja? Jam 6.32. Jam Iya 6.32. sekarang ya. Harusnya ya. Ini makeup gue aneh banget ya hari ini. Sorry 6.34. Oh 2 menit lagi. Aku ngerasa makeup aku gak aneh banget ya Cina hari ini. Aneh Iya. Blush on-nya kayak gak rata gitu gak sih? Blush on-nya apa sih? Itu loh. Enggak. Aman. Kamu nggak bawa kacamata yang minus? Bawa. Oh, ya udah. Yang apa gue diplototin. Hari ini anak-anak Jepang tuh pada masih masuk ya, karena memang Sabtu Minggu dia masih masuk, nggak libur. Gitu. Hari ini kita ke Saitama, terus kita mau turun ke Akihabara itu karena kita mau nostalgia lah. Maksudnya kayak
nostalgia gitu, pengen makan di Akihabara, sama kita mau cari power bank, rencananya kayak gitu. Jadi Mau ya nyari HP murah. we don't know kita bakal vlog ini bakal panjang atau enggak, cuman aku pengen bikin satu part aja. Itu tuh keretanya udah datang. JO23. Please set your mobile phone in silent mode and refrain from talking on the phone. Jangan tahu di Jepang. Hai guys, setelah perjalanan berapa jam ya? 2 jam ya? 2 jam, 3,5 lah kayaknya. 3,5 jam kita akhirnya nyampe di Kita-Agyo. Dan kita mau bayar tiket dulu. Setelah tadi kita melalui perjalanan yang lumayan. Jadi hari ini tuh nggak begitu panas ternyata guys. Jadi kita nggak terlalu gerah-gerah amat, dan itu pun mendung di sini. Terus hari ini kita sebenarnya agak salah outfit ya, karena di Chiba tadi sampai Chiba itu, sampai kota Chiba kita kedinginan karena kita pakai celana pendek dua-duanya. Jadi di kereta tuh kita sempet kedinginan gitu. Jadi kita tinggal jalan kayak 15 menit lah jalan buat kita langsung nyampe ke school drive-nya Mas Rai gitu. Ini kan nggak bisa ada yang dibuat cek outfit ya. Bisa di sini. Nah, jadi aku gila perkara foto ya akhirnya Rayana kayak ih berkali-kali gitu ya. Terima kasih monyet. Meanwhile, Nengok ke
arah sebelahnya sana. Ya, lagi. Oke, wes, yuk maju. Signals. But it's poor visibility like this without the shingo, you don't need to stop. Just stop while checking, indicating checking. In the test, you also have this. Proceed, check, not check. Like, good day. Okay. Check. Itu kan dimarahin kalau salah terus. Kita udah selesai. Udah keluar dari ruangannya. Salah terus dimarahin. Jadi Mas Ria tuh tadi kayak 3 kali apa 4 kali trial ya kamu? Berapa? 4 kali trial. Yang pertama salah 4. Gue tuh gini ya, gue tuh ketika dia dikoreksi gue tuh selalu notice, maksudnya gue selalu fokus ke dia walaupun abis itu gue mainan HP gitu. Cuman kalau dia udah dikoreksi terus salah, gue tuh selalu notice gitu loh. Terus tuh gue lihat-lihat nih orang salah mulu, padahal kita tuh 2 hari ini udah sering latihan kan, kayak ada aplikasinya gitu. Nih orang kok salah mulu, pertama salah 4, kedua salah berapa? 6. Malah parah 6, ketiga salah 4, yang keempat salah 1, yang ketiga gue bilang udah kok salah mulu, gue bilang gitu, kok salah mulu, kemarin pasan gimana sih yang teliti, kamu dia tuh soalnya bukan bodoh ya, tapi dia tuh kurang teliti karena dia tuh nggak bodoh, dia nggak goblok, cuman satu dia tuh kurang teliti men. Tar dulu guys, kita nyebrang dulu. Dia tuh kurang teliti gimana? Misal nih, dia udah tahu jawabannya dia bener, maksudnya udah tahu jawabannya tuh A gitu, tapi dia malah jawab B, ngerti nggak? Gue nggak ngerti dia tuh kenapa. Nggak paham lagi. Cuma kayak gitu, jeleknya Mas Rai. Sikut, udah tadi kita berantem gara-gara kayak di setiap vlognya akan ada jotos-jotosan ya. Karena ya lu nggak becus motoinnya, aku udah dress well yang bener. Wanita tuh udah kayak gitu, kalau udah dress well pengennya difoto, udah outfitnya bagus, perempuannya cantik, udah di Jepang, fotonya jelek sama aja, gitu loh. Oke. Kita udah sampai di stasiun juga, dia masih mengutik-ngutik yang namanya tempat makan. Oh my god. Kita udah sampai Akihabara, terus ada ini baru ya. Kita udah sampai Akihabara, terus kita mau cari makan. Kita mau keluar dulu. Terus nanti kalau udah sampai tempat makan atau enggak keluar dari Akihabara, kita nge-vlog lagi ya guys. Setelah kayaknya aku dari 3 bulan yang lalu, 3 bulan yang aku kesini itu terakhir ya 3 bulan waktu aku sebelum pulang Indonesia kan ke Akihabara kayaknya, atau enggak? Aku lupa deh, kayaknya aku nggak pernah nge-vlog di sini lagi setelah itu. Udah lama banget. Terus guys, aku tuh mau cerita guys. Jadi tuh ya gini, aku tuh kan lu ngerti ya, di sini kan dia lebih ke Chinese gitu kan, tone kulitnya tuh apa ya, putih ke sawo matang ke putih lah gitu. Dan sedangkan gue tuh sawo matang kematangan. Jadi gue kalau misalnya pakai celana pendek kayak gini, gue tuh cuma satu, nggak pede banget. Terus habis itu ya guys, kan gue tuh punya bulu kaki banyak, intinya gue tuh berbulu. Nah bulu kaki gue tuh banyak, tapi
memang gue tuh nggak pernah cukur dan tidak ada kemauan untuk cukur bulu kaki itu gitu. Kenapa? Karena udah banyak banget pengalaman temen gue kalau mereka dicukur tuh kan ini bulu kaki gue lagi apa namanya kayak lurus-lurus gitu kan. Kalau misalnya kita lihat sini Jen, ramai banget ini orang. Terus kalau misalnya kita apa namanya kalau misalnya gue cukur itu nanti hasil cukurannya atau tumbuh bulunya itu dia bakal yang kayak keriting gitu loh, ngerti kan? Kayak kan ya menyerupai bulu jimbi ya. Jadi aku nggak mau. Habis ini kita menyeberang. Jadi di sini itu si penyeberangannya harus tuh harus serba cepet. Dan kita kalau nyebrang nggak bisa, intinya jangan mau ngalah sih guys, cuman kalau ini jangan terlalu menghindar karena kalah nanti. Soalnya orang-orang sini itu benar-benar kalau misalnya jalan cepet banget, pada cepet banget. PMI, oh ya ada PMI ya, karena di sini musim panas jadinya banyak tenda kayak gini buat ngatasin orang-orang yang kepanasan terus nggak kuat geblak lah dia kan. Ceritanya mau kan, aku jadi nggak pede mampus karena kakiku tuh bulu, tapi aku lebih nyaman pakai tapi aku nyaman pakai celana pendek Cin. Ya udah bagus ini nggak Ada gang senggol, tapi gang senggolnya sini adalah gang yang estetik ya, estetok tuh. Jadi kalau di Jepang itu, kalau setiap gedung itu dia punya kayak panduannya. Kan ini kayak kafeteria gitu kan. Ini kita mau makan di sini. Nih, kita mau makan yang ini. Yuk, let's go. Kalian harus tahu lucu banget nih. Tuh. Lucu banget kan? Tuh. Jadi dia kayak food court satu gedung gitu ya. Aburi. Ini lucu banget. Teppanyaki. Iya ini menu-menunya. Pokoknya yang jangan ada babinya aja. Ini babi, ada. Kayaknya aku MB aja deh yang. Ya, yuk. Jadinya kita makan di warung yang tadi. Ini kita makan okonomiyaki with view. 5 menit sekali kereta lewat. Jadi kita minta dimasakin di sini aja langsung okonomiyakinya. Aku pilih yang udang, yang squid deh. Aku pilih yang squid, terus Mas Ri pilih yang beef. Jadi kita dapat si tisu basahnya yang kayak dipakai Mas Rai, terus kita dapat kayak serokan yang ini buat nyerok sama sumpit sama si celemek ini. Jadi kalau kalian tahu ini aku pakai celemek nih. Jadi kan karena si warna baju kan cerah gitu ya. Jadi biar nggak terlalu mengikat, kita pakai celemek. Makasih ya. Tuh. Kita dari lantai 3 sih. Tuh gimana nih bapak-bapaknya? Tolong kayaknya ada masalah hidup apa ya? Hai. Video desu ka? Pakai air tak celuk mbak ya ngebul. Wis ngebul. Tuh. お好み焼きは1個だけでよろしいでしょうか。はい。とりあえず。はい、ありがとうございます。このままでさせてください。Ora iso bahasa ini aku bahasa Jepang. Bos, dia bilang apa, Bang? Dia bilang apa tadi? Oh, ini apa ya? Yang ini yang apa? Ini yang apa? Squid ya? Loh. Tadi katanya udah semua itu aja dulu. Satu-satu sayang, maksud aku. Oh, satu-satu maksud aku kan kata ayang beef. Bukan aku maksudnya satu. Itu satu gitu. Pesan lagi. Kok nelongsomen, kok nelongsomen pesannya siji. Ini ada 2 kereta tuh guys.
Seneng banget aku. Jadi ngebul gitu. Terus di sini tuh pelayannya tuh banyak yang India gitu-gitu. Pokoknya kayaknya orang asing deh di sini. Tapi jago-jago sih Nihongonya maksudnya. Jadi karena memang di depan muka banget si penggorengan ini, benar-benar panas mata gue, pedih ya. Cuman ya nggak apa-apa, demi makan enak. Tapi pedih sumpah, kayak iya namanya ada asap terus habis itu kena mata ya pasti pedih gitu. Saya pakai glasses jadi ya nggak terlalu pedih ya. Ini itu agenda terakhir kita sebelum pulang. Kita mau hunting power bank karena sebenarnya si HP gue ini itu udah 16%, HP-nya Masnya udah 20%. Jadi sama-sama habis kayaknya. Kalau misalnya vlog kayak ini udah habis di tengah jalan, berarti itu sudah low bat ya HP. Pakai saus. Udah boleh dimakan ini. Ini apa aja sausnya? Oh si apa namanya? Buat takoyaki dulu. Ada parsley juga. Yaudah yuk. Gimana motongnya sayang? Bagi 4 dulu deh kayaknya. Ya. Jangan 4 mah gede-gede. Dimakan. Ya. Mana guys sih mas? Ya. Aku takut ih. Gue udah sering goreng-goreng, kenapa gue takut? Coba kita coba ya. Nah ini kita ambil lagi. Ini cucuknya yang mana sih? Yang ini atau yang ini? Cucuknya yang mana? Sama aja kan? Nih, ini pesanannya Mas Ray. Yang apa ya tadi kamu Cin? Daging. Oke, daging ya. Tar. Makasih. Ini cobain ya. Di Gua Rono. Oh di Gua Rono enak Gua Ani. Hai. Cobain ya. Enak. Sausnya kurang tapi aku ya. Kok bisa ya? Yang itu. Iya. Meninggal boleh nggak? Jadi ini kita tadi pesan yang sweet. Servisnya oke, servisnya. Enak apa kurang? Coba aja. Aku sih enak, cuman rasanya kurang nampol gitu, kata aku. Kasih. Yang tadi harga berapa sih Jam? Harga berapa? 90.000. Lumayan ya, worth it banget dengan harga 90.000. Terus kita udah dapet. Enak ya? Enak.
yang udang, yang sweet. Harganya 18. Yang ikan. View-nya juga kereta api. Tapi keretanya belum lewat. Kita bisa nggak ya ngabisin ini? Bisa. Bisa. Lu. Saya mau ya, kinakongile biasa. Onegaishimasu. Arigato. Pedes di mata karena asinnya kan masuk. Tapi guys, HP aku udah tinggal 7%. Jadinya kayaknya aku tidak melanjutkan vlog ini sebelum aku menemukan yang namanya powerbank di Akihabara sebelah sana ya. Jadinya kalau menurut aku rate si restoran ini dari aku 8/10 karena view-nya bagus, makanannya umami, tapi minusnya karena aku nggak terlalu bisa makan berminyak agak lebih, jadinya agak enak di aku. Sebenarnya enggak sih, gue nggak ini sih alergi minyak, tapi nggak tahu kenapa hari ini gue agak enak kalau misalnya 2 porsi sekaligus. Jadi berapa 16 pieces ya tadi gitu tuh gue agak enak. Kalau ayam berapa rate-nya? Ini 9, yang daging 9/10, kalau yang apa squid 8. Tapi overall alhamdulillah lagi mana bisa pernah bagaimana dalam muslimnya kita akhirnya bisa makan dengan enak dan view yang bagus, itu perlu disyukuri. 200. Itu belakangnya juga. 300. Benar? Ada sama deh. Oh bener kan? 200 kan? Masalah gorengan. Aku mau berterima kasih kepada suamiku dulu. Makasih ya Cinta atas makanannya buat sama Desta. Makasih banyak. Semoga rezekinya lancar terus ya. Padahal tadi gue sempet marah-marahin dia. Jadi kita mampir ke Masjid Nusantara di Akihabara, Tokyo kan. Terus lihat deh, keren banget ya. Si Jidong Baikinya itu dia ada tulisan Masjid Nusantaranya gini. Terus di dalamnya itu ada teh botol sosro. Ya kan? Sedep banget kan sama sarden. Sama Jidong Baiki mana yang dia ngejual sarden di dalamnya. Guys, kita udah di depan stasiun Akihabara. Jadi kayaknya vlognya cukup sekian aja karena aku udah mentok, mau ngomong apa juga nggak tahu karena kita habis ini udah langsung pulang, nggak ada mampir-mampir lagi dan cuma di kereta. Kalau di kereta Tokyo udah pasti padat dan gue nggak bisa ngupload lagi. Ya udah, thank you for watching. Maafin banget kalau hari ini si vlognya random banget. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Aku nggak sabar ketemu kalian lagi. Bye.